Pertama, konsep keumatan, bahwa Indonesia ini dengan kemajemukannya tidak hanya umat Islam tinggal di sini, tapi juga siapapun umat beragama yang beda juga tinggal di sini. Ternyata itu adalah konsepnya Rasul juga ketika membangun Madinah. Semua dipersilahkan, yang penting dia kompak untuk menjaga Madinah. Sama Indonesia juga, silahkan tinggal agama apapun, yang penting dia jaga Indonesia. Lalu yang kedua, bahwa keberagaman kita ini bukan menjadi jalan atau sebab untuk kemudian kita saling menjauh dari satu sama lain. Tetapi keberagaman dan perbedaan kita, sebagaimana Al-Quran membahasakan antara kelompok-kelompok yang ada pada masa Rasulullah SAW, Muhajirin dan Ansar, yang kemudian dipersaudarakan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berhijrah dengan al-mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Itulah konsep kita di Indonesia, beragam, berbeda-beda, tapi tetap ada jaringan persaudaraan dan silaturahmi. Kalau kita memahami ini, bapak-bapak dan ibu, maka insya Allah kita akan lapang berindonesia. Apa yang saya maksudkan kita lapang berindonesia? Kita memaknakan Indonesia ini yang memang inilah bentuk yang terbaik. Jangan kita terseret oleh satu jargon yang kelihatannya menarik, tapi ternyata bisa membawa fitnah-fitnah besar untuk kita di Indonesia. Kan di dalam Islam itu bapak-bapak dan ibu kita diajarkan ya oleh para ulama dengan kaidah-kaidah al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani, al-i'tibar bil awsaf la bil alqab. Sesuatu itu jangan kita lihat jargon yang indah, seruan yang menggoda hati kita karena menggunakan istilah-istilah Islam, tapi lihat apa yang ada di baliknya, serta apa akibat yang akan ditarik dan disebabkan oleh sesuatu itu. Jadi kalau guru-guru kita sudah mewariskan kepada kita negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan konsep keumatan seperti pada masa Rasul, dengan konsep kebangsaan yang juga diakui oleh Al-Quran, maka inilah amanah yang wajib untuk kita jaga. Inilah ijtihad kita sebagai bangsa, yang alhamdulillah ijtihad ini ijtihadul mubarak, suatu ijtihad yang diberkahi, karena ijtihad ini terbukti mampu bertahan pada saat negara-negara lain itu terpecah belah. Dengan ijtihad negara bangsa Indonesia ini, kita bisa alhamdulillah tadayun, keislaman kita di mana-mana. Kalau kita hitung secara jumlah, tidak ada negara yang punya masjid dan musola paling banyak melebihi Indonesia. Kita punya lebih dari 800.000 masjid dan musola. Kita punya pondok pesantren di Indonesia ini puluhan ribu jumlahnya. Santri itu yang terdata lebih dari 2 juta anak bangsa di pondok pesantren. Majelis-majelis taklim, kegiatan-kegiatan keagamaan bebas sebebas-bebasnya itu di Indonesia. Artinya apa? Wadah NKRI ini ternyata sangat cukup untuk mewadahi aktivitas keislaman yang tumbuh di tengah umat Islam. Wadahnya sudah baik, mampu menampung semangat berislam kita. Alhamdulillah. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk mari kita jaga komitmen ini. Ruang berislam ini adalah ruang yang istimewa di Indonesia. Ya, kebetulan saya sebagaimana Pak Buya dan mungkin sebagian juga termasuk saudara saya moderator, kami ini kebetulan pernah keluar
Cukup banyak negara-negara Arab yang kami pernah injak, kami pernah lihat. Tidak ada di dunia sejauh yang kami lihat, pandangan mata yang kami saksikan, di mana berislam itu bisa lebih leluasa dibanding Indonesia. Kalau di negara-negara lain, Bapak Ibu, masjid itu bukanya setengah jam sebelum azan sampai setengah jam setelah azan, habis itu tutup kunci. Nah, masjid yang 24 jam cuma di Indonesia. Hanya di Indonesia khotib Jumat itu adalah siapapun yang dipersilahkan oleh takmir masjid. Jadi ini takmir masjid nih, bisa tiba-tiba ada datang tamu, antum ya khutbah ya, udah diumumin khutbah kita langsung naik. Kalau di negara-negara lain nggak bisa, ada jadwalnya, ada SIM-nya. Kalau di Mesir itu dia harus memegang tasrih min wizaratil awqaf. Jadi adalah kementerian wakaf dan urusan-urusan agama Islam mengeluarkan SIM untuk berkhutbah. Ada tasrihnya, ada jadwalnya. Gak bisa tiba-tiba ada kiai, ada ulama besar, sebesar apapun ulama itu, tiba-tiba naik khutbah, gak bisa, bisa diturunin lagi. Mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Maroko, mau di mana, bahkan di Singapura. Ini Singapura. Saya sering diundang maulid di Singapura. Ada di namanya Masjid Bukit Timah. Ya, itu Habib Alawi kalau nggak salah namanya di situ. Saya diundang berapa kali. Saya heran kok ada ulama-ulama besar tapi kok nggak ceramah. Yang ceramah itu ulama setengah besar ya gitu. Kan kita tak mungkin juga kita misalnya nih seberapa juga. Kita kan nggak mungkin. Misalnya kita bikin pengajian di Menes, terus saya ustaz, terus abah datang, masa saya yang ceramah? Kalau kata orang Lombok, ular manuh bisa kualat, nggak bisa ngomong kayak itu. Harus beliau yang ceramah karena beliau lah guru kita. Makanya saya lihat tuh ada Habib ini, ulama ini, tapi diam dulu. Yang ceramah ustaz biasa. Kenapa? Oh ternyata habaib dan ulama-ulama yang lain itu tidak naik podium karena mereka memang hadir hanya sebagai undangan. Jadi kalau hadir undangan nggak boleh naik podium. Nggak kayak di sini. Alhamdulillah ada Abah Hamdi datang, maka kita persilahkan beliau naik podium. Begitu kita di sini ya. Alhamdulillah ada Mama datang, guru kita, mari kita persilahkan tabarukan untuk ceramah, mau'izah hasanah. Kalau di Singapura, di Malaysia, yang naik podium itu yang memang sudah namanya dimasukkan ke pemerintah, lalu disetempel pemerintah, diberikan izin, itulah yang boleh ceramah. Kalau di sini siapa? Itulah Indonesia. Mau ceramah, tablik akbar, nutup jalan. Di mana ada di dunia nutup jalan? Selain di Indonesia. Ayo, pengajian, ceramah agama yang nutup jalan itu di mana di dunia? Ada nggak? Itu cuma di Indonesia. Nggak tahu juga menurut hukum fikihnya boleh nutup jalan nggak sih? Kalau ada orang sakit terus nggak bisa lewat jalan, terus tiba-tiba gara-gara nggak bisa lewat ada tablik akbar, terus dia meninggal di jalan, lalu nanti dia mengadu sama Allah, ya Allah, saya nggak bisa sampai rumah sakit karena ada tablik akbar. Kira-kira panitia tablik akbarnya diminta pertanggungjawaban sama Allah? Kira-kira nggak tahu saya. Kira-kira kiainya nanti ditanya nggak sama Allah? Itulah gambaran Indonesia ini udahlah. Yang mau yang namanya istilahnya acara agama apa itu sama sekali tidak ada hambatan. Karena itu kalau kita sudah leluasa, sudah nyaman, sudah baik, sudah tenang, kita bisa melaksanakan tuntunan agama dengan baik,
Mari yang ada ini jangan kita rusak. Mari yang ada ini jangan sampai kita kehilangan nikmat bersaudara ini hanya gara-gara ada jargon-jargon yang sesungguhnya di belakang itu membawa kemudaratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.